Bersama keluarga kecil kami, saya menyapa kita semua. Selamat malam, Shalom Alehem. Ya, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah pada malam hari ini. Berbagai tantangan, rintangan saudara telah lewati sehingga saudara bisa hadir di tempat ini. Dan saya yakin Tuhan akan membalaskan semua jerih payah kita dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, lebih daripada materi-materi yang kita pikirkan bisa kita dapatkan seandainya kita tidak beribadah. Berkat yang kita dapatkan dalam ibadah pasti lebih dahsyat, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan ragu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah rugi orang beribadah. Bahkan Tuhan janjikan bukan hanya berkat yang sementara. Ibadah memberikan keuntungan bukan hanya untuk kehidupan jasmani, tapi kehidupan rohani kita, kehidupan kekal kita. Tuhan jamin. Kita akan lanjutkan studi kita pada malam hari ini. Saya ambil tema kita atau judul The Faithfulness of God, atau kesetiaan Allah. Allah itu begitu setia terhadap umatnya, meskipun umatnya seringkali tidak setia, meskipun umatnya sering berjanji tapi gagal menepati janjinya untuk setia. Tapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Mari kita baca pasal berikutnya, itu pasal 3. Ya, Roma pasal 3 pada malam hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan kita sudah mulai ditanggapi oleh orang-orang di luar sana. Dan kalau Tuhan izinkan bulan depan ini, materi-materi yang kita dengarkan di malam ini, di malam-malam seperti ini, akan disiarkan ya dalam bentuk warta sinode kita. Jadi teman saya itu meminta kepada saya untuk materi khotbah ini supaya nanti dimasukkan di warta nasional, warta sinode kita yang akan dibaca oleh seluruh Indonesia. Jadi kita bersyukur bahwa teman-teman di luar sana menanggapi ternyata ya apa yang kita lakukan, dan kita berdoa senantiasa supaya pelayanan kita dari tempat ini bisa menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bersuka cita. Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 pada malam hari ini kita akan baca seperti biasa secara responsoria. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Sekali lagi, Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah benar dan semua manusia membohong, seperti ada tertulis, supaya kau benar-benar dapat keimananmu dan benar jika kau dapat iman. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakiminya? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak berarti kebenaran orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat yang jahat, supaya yang baik hidup daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.
Kita langsung saja masuk pada ayat-ayat ini, dan saya melihat ada 2 poin yang disampaikan di sini. Pertama, kelebihan Yahudi, yaitu ayat 1 sampai 2. Kelebihan Yahudi ayat 1 sampai 2. Dan bagian kedua adalah kesetiaan Allah ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Kita melihat kelebihan Yahudi. Kelebihan di sini berarti keunggulan. Kelebihan berarti keistimewaan. Kelebihan berarti keutamaan. Apa saja kelebihan Yahudi? Dikatakan oleh Paulus banyak sekali, ya. Banyak sekali. Kelebihan Yahudi sebagai bangsa yang bersunat ada banyak sekali. Oleh karena kelebihan itu banyak sekali, maka Paulus tidak mungkin merincinya, ya. Karena banyak sekali, maka tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk menjelaskan apa saja. Dan kemudian dikatakan kelebihan Yahudi adalah di dalam segala hal. Yahudi memiliki kelebihan dalam segala hal, ya. Bagian ini juga tidak dirinci oleh Rasul Paulus, karena dalam segala hal dikatakan umat Tuhan ini memiliki kelebihan. Yahudi memiliki keunggulan di dalam segala hal. Bahkan kalau kita lihat salah satu contoh, ya, di bidang pertanian, ya, agraria, teknologi pertanian, mereka begitu unggul pada saat ini. Pertanian mereka begitu subur, hasil-hasil dari bumi mereka diekspor kemana-mana, sementara sebenarnya tanah mereka itu tanah tandus, tanah gersang, tapi mereka bisa kelola dengan baik. Demikian juga air minum bisa mereka kelola dari air laut, ya. Jadi memang mereka luar biasa, ya. Kita tidak punya waktu, bahkan Rasul Paulus tidak punya waktu untuk menjelaskan, karena dalam segala hal dikatakan mereka memiliki kelebihan. Bahkan saya sampaikan minggu yang lalu, bangsa Yahudi walaupun jumlahnya tidak seberapa di muka bumi ini, tapi mereka banyak sekali menerima Nobel, ya. Nobel itu adalah penghargaan kepada orang-orang ternama, orang-orang yang paling hebat di bidangnya. Mereka mendapatkan banyak Nobel. Saudara nanti tertarik bisa selidiki itu, ya. Orang-orang Yahudi yang menerima Nobel siapa saja. Termasuk Einstein, itu adalah orang Yahudi yang dikagumi orang, ya. Ini saudara. Tetapi yang dibahas oleh Paulus, ya, kelebihan dalam firman Tuhan. Dikatakan oleh Paulus, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ayat yang kedua. Ini yang dijelaskan oleh Paulus. Kelebihan mereka di dalam hal firman. Karena kepada mereka lah diberikan firman. Ya. Ini hal yang terutama, Bapak Ibu. Kepada bangsa Yahudi dipercayakan firman Allah. Kepada mereka pertama sekali disampaikan firman Allah. Dengan kata lain, orang Yahudi adalah penerima pertama dari firman Allah. Ini adalah yang utama, ini adalah yang terpenting. Karena ini nanti akan menyangkut segala sesuatunya. Jadi kita Bapak Ibu bukan penerima pertama, ya. Ingat, ya, bukan penerima pertama dari firman ini. Tapi yang menerima firman ini pertama, yang mendengarkan firman ini pertama kali adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Wujud firman Allah kita mengenal ada dua wujud firman Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis yaitu Alkitab, ya. Firman Allah yang tertulis juga dipercayakan kepada bangsa Yahudi, yaitu melalui para nabi. Melalui para nabi. Semua nabi dalam perjanjian lama adalah berbangsa Yahudi. Semua nabi di dalam perjanjian lama
adalah bangsa Yahudi. Kemudian kita mengetahui bahwa ada 37 kitab Perjanjian Lama, ya, dari Kejadian sampai Maleakhi, ya. Itu semua ditulis oleh nabi-nabi itu, nabi-nabi penerima firman yang pertama. 37 kitab inilah yang dipakai oleh agama Yudaisme hingga hari ini. Jadi namanya Yudaisme itu tidak mengakui Perjanjian Baru, tapi mereka memakai kitab Perjanjian Lama. Mereka tidak menerima Yesus sampai hari ini, tapi mereka memakai Perjanjian Lama. Itu diberikan kepada nabi dalam Perjanjian Lama. Kemudian kita melihat juga semua rasul adalah orang Yahudi. Rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus pada masa kehidupannya itu adalah orang Yahudi. Allah juga mempercayakan firman-Nya kepada para rasul di Perjanjian Baru. Dan tulisan para rasul ini menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Ada 27 kitab. Ada 37 di dalam Perjanjian Lama, ada 27 dalam Perjanjian Baru, dan Alkitab kita ada 66 kitab. Itu diberikan pertama sekali kepada bangsa Yahudi, baik PL maupun PB. Jadi mereka pertama-tama menerima firman Allah yang tertulis. Kemudian wujud yang kedua adalah firman Allah yang hidup. Ya. Firman Allah yang hidup adalah Yesus Kristus. Firman Allah yang tertulis adalah Alkitab. Firman Allah yang hidup adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Itu dalam Yohanes, ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya, itu kalau kita baca itu bagaimana kisah firman itu menjadi daging, yang kita kenal inkarnasi, ya. Di dalam daging, Allah di dalam daging, Allah mengambil daging. Dan kalau kita melihat Yesus Kristus juga sebagai firman Allah yang hidup adalah bangsa Yahudi. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus adalah keturunan Yahudi. Dia berasal dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud dikatakan oleh firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini firman Allah itu dipercayakan kepada bangsa Yahudi, baik firman Allah yang tertulis maupun firman Allah yang hidup dalam bentuk manusia dalam wujud Yesus Kristus. Ya. Ini merupakan keutamaan mereka. Nah, kemudian kita melihat yang di tengah itu transmisi firman Allah, bagaimana firman Allah tiba kepada kita. Pertama kan idenya Allah. Sebelum firman ini diturunkan, ya, itu idenya Allah. Kemudian ide Allah itu diwahyukan. Ide Allah diwahyukan, kemudian ditulis oleh penulis, ya, oleh nabi-nabi atau orang yang ditunjuk oleh nabi, ya. Kemudian firman itu ditulis, kemudian disalin, ya. Firman ditulis pertama kali, kemudian dari tulisan itu disalin lagi, kemudian menjadi kitab suci, kemudian terjemahkan, dan kemudian menjadi Alkitab yang ada di tangan kita. Ya, jadi itu kronologisnya atau sejarahnya bagaimana firman ini sampai kepada kita. Jadi panjang ceritanya, ya. Itu dari tulisan pertama disalin lagi, itu sudah berapa kali penyalinan sampai kepada kita. Yang kita pegang saat ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Mungkin saudara yang tahu bahasa Inggris, terjemahan saja pun sudah berbagai macam, ya, beraneka ragam. Terjemahan bahasa Indonesia saja, kalau saudara punya aplikasi dalam tab atau dalam handphone saudara, itu ada berbagai terjemahan di sana. Bahasa Indonesia saja. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada firman Allah yang hidup, ada ayat yang terbuka, ada terjemahan lama dan sebagainya. Ada banyak terjemahan. Demikian juga bahasa Inggris. Ya, ada American Standard, ada New International Version, ada King James. Itu banyak sekali, itu terjemahan. Jadi kita bukan yang pertama menerima firman Allah, tapi bangsa Yahudi. Ini merupakan kelebihan mereka. Dan firman ini telah ditutup, Bapak Ibu. Artinya tidak mungkin lagi ada penerima firman dalam pengertian firman tertulis. Karena kalau kita lihat dalam Wahyu
Ya. Di sini sudah ditutup ya. Coba Desi bantu saya. Wahyu pasal terakhir 22. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis Sebaliknya, dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, ya. maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Iya. Tuhan Yesus." Ditutup di sini Bapak Ibu. Jadi Alkitab ditutup, telah ditutup. Jadi nanti meskipun ada orang yang begitu mungkin merasa dekat dengan Tuhan, tidak mungkin lagi ada penambahan. Misalkan Desi ya, begitu dekat sama Tuhan dan dia berkata, "Saya menerima firman Tuhan." Kemudian tambahkan di samping kitab Wahyu, Desi 1 ayat 5 misalkan, nggak ada lagi. Amin ya. Nggak ada lagi, karena sudah ditutup di sini. Yang menambahkan akan ditambahkan malapetakanya, yang mengurangkan firman ini akan dikurangkan pahalanya. Ini hebatnya orang Yahudi. Jadi firman Allah diberikan kepada mereka dan firman Allah ditutup pada mereka. Kita hanya menjadi generasi-generasi berikutnya penerima firman ini. Tapi generasi pertama, orang pertama, umat pertama yang menerima firman ini adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Diberikan mereka wahyu khusus, pernyataan yang khusus dari Allah. Karena bangsa-bangsa yang lain hanya mencoba menerka-nerka, dan kemudian mereka sampai pada pengetahuan apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Tuhan juga memang memberikan wahyu umum yang diberikan kepada semua manusia, tetapi batasannya ada di sana. Hanya mereka mengetahui bahwa ada Allah yang menciptakan, hanya di situ. Tapi bagaimana Allah yang ada itu, bagaimana Allah yang menciptakan itu, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk memikirkannya. Tetapi kepada umat Allah, kepada bangsa Israel, diberikan pernyataan yang khusus, sehingga mereka semakin jelas siapa pribadi Allah, ya, apa firman Allah, apa kehendak Allah, bagaimana segala sesuatu yang diciptakan sampai berakhir nanti ada semua dalam firman Allah. Amin. Ya, ini luar biasanya. Orang lain tidak mengetahui, tetapi bangsa Yahudi diberikan kesempatan untuk menerima firman ini pertama kali. Firman Allah yang tertulis, mereka juga yang menerima. Firman Allah yang hidup dari mereka juga. Keselamatan juga pertama sekali tawarkan kepada mereka. Tapi karena mereka menolak keselamatan itu, mereka menolak Yesus. Kita akan melihat nanti ya. Mereka menolak Yesus sehingga kesempatan dibuka kepada bangsa kafir atau bangsa-bangsa penyembah berhala, termasuk kita. Kita semua berlatar belakang penyembah berhala. Nenek moyang kita, opung kita itu penyembah berhala, sipili begu. Tapi diberikan kesempatan untuk menerima Injil. Mengapa? Karena bangsa Yahudi menolak Yesus Kristus. Dalam bentuk bangsa, dalam pengertian bangsa, mereka masih menolak Yesus hingga pada saat ini. Ya. Ini saudara kelebihan mereka, dan kita tidak mungkin lagi bisa mengambil tempat itu. Itu sudah diberikan kepada mereka, ya, kepada bangsa Yahudi. Mereka bangsa yang benar-benar unggul dalam hal itu. Ya, dari mereka lah kita menerima firman ini. Dan puji Tuhan juga ya, menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa selamat karena mereka menolak Yesus. Itulah kesempatan buat kita Bapak Ibu. Jangan lupa ya, kesempatan ini juga akan berakhir. Dikatakan nanti dalam pasal-pasal berikutnya. Karena kita hanya memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh Allah untuk selamat. Jadi ada kuota bagi bangsa kafir Bapak Ibu. Ketika kuota ini telah cukup, maka akan beralih kepada mereka. Itu sebabnya nanti dalam kitab Wahyu, mereka juga akan kembali diselamatkan. Ya, ketika kesempatan untuk bangsa kafir telah ditutup, maka akan kembali kepada mereka.
firman ini akan kembali kepada mereka. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Amos, pada saat itu nanti ketika orang mencari-cari firman, haus dan lapar akan firman Allah, ya, tidak akan ada lagi ditemukan firman Allah. Maka ini Bapak Ibu kesempatan yang baik bagi kita untuk menerima firman sebanyak-banyaknya. Amin. Ya, jangan main-main, ya. Selalu saya katakan dari tempat ini, tidak selamanya kita bisa begini, tidak selamanya kita bisa mendengarkan firman Tuhan, tidak selamanya kita bisa membaca firman Tuhan, tidak selamanya kita bisa beribadah semacam ini. Kesempatan diberikan kepada kita pada hari-hari ini, kesempatan terakhir. Ini poin pertama Bapak Ibu. Kemudian poin kedua dari nas yang kita sedang selidiki ini adalah kesetiaan Allah. Ya, kesetiaan Allah. Itu ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Coba Desi bacakan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Iya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Iya, ini pertanyaan retorik namanya ya dalam teologi ya. Pertanyaan retorika. Sebenarnya pertanyaan ini merupakan pernyataan juga. Jadi pengertian dari pertanyaan ini adalah meskipun ya, atau jika di antara mereka, di antara orang Yahudi ada yang tidak setia, ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Itu pengertian dari pertanyaan ini. Jadi di dalam pertanyaan ini sudah termaktub jawaban. Saya ulangi sekali lagi, arti dari pertanyaan ini adalah jikapun di antara orang Yahudi ada yang tidak setia, dan memang ada yang tidak setia, tetapi ketidaksetiaan bangsa Yahudi tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Bangsa Yahudi adalah penerima pertama firman Allah, namun mereka tidak setia kepada firman Allah. Mereka memberontak dan melanggar hukum Taurat. Ya, kita sudah belajar pada waktu-waktu yang lampau. Mereka melanggar hukum Taurat. Bangsa Yahudi adalah bangsanya Yesus Kristus, namun mereka tidak setia kepada Yesus Kristus. Mereka tidak setia kepada firman yang tertulis tadi, yaitu kitab suci. Mereka juga tidak setia kepada firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu jelas. Mereka menolak Yesus. Yohanes menulis, ia datang kepada milik kepunyanya, atau dibacakan saja Desi supaya jelas ya. Yohanes pasal 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik Iya, bentar ya. Iya, itu Yesus ya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Israel, Yahudi. Terus tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. iya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu bangsa Yahudi itu tidak menerimanya, tidak menerima Yesus. Yesus datang kepada bangsa Yahudi atau orang Israel, tetapi orang Israel itu tidak menerima Yesus. Itu dicatat oleh Yohanes. Tidak menerima Yesus. Yesus datang kepada bangsa Yahudi, tapi bangsa Yahudi tidak menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Dan wujudnya nanti yang terakhir kita lihat, ya, mereka menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus itu sebenarnya bukan orang-orang biasa, bukan rakyat jelata, tapi itu adalah justru mereka adalah rohaniwan. Mereka adalah pemuka-pemuka agama yang sangat membenci Yesus pada saat itu. Mereka adalah ahli-ahli Taurat. Mereka adalah farisi-farisi, orang-orang Saduki, ya, yang mengerti kitab suci, tetapi menolak Yesus. Mereka yang menyalibkan Yesus. Tetapi bagaimana sikap Tuhan, bagaimana sikap Allah terhadap ketidaksetiaan itu? Terhadap pemberontakan Yahudi, terhadap ketidaksetiaan bangsa Yahudi. Ternyata Bapak Ibu, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya. Jadi Allah menunjukkan kesetiaannya. Saya katakan begini, ya. Pertama, atas ketidaksetiaan Yahudi, Allah menunjukkan kesetiaannya atas ketidaksetiaan bangsa Yahudi. Itu yang kita baca tadi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah
ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ternyata jawabannya tidak. Ya. Ayat 4 di sini. Atau dibacakan aja sekali lagi ayat yang ketiga supaya jelas dengan jawabannya ya. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? 4. Sekali-kali tidak. Ya, sampai di situ aja. Sekali-kali tidak. Ternyata ketidaksetiaan bangsa Yahudi tidak membatalkan kesetiaan Allah. Bapak Ibu, saya catat di sini ya. Ini menjadi pengalaman juga bagi kita ya, sepanjang hidup kita. Jika ada dua pihak yang terlibat dalam satu hubungan, ya, maka ketidaksetiaan akan menjadi salah satu tantangan. Ketidaksetiaan selalu merupakan tantangan di dalam setiap hubungan. Dan ketidaksetiaan ini akan mewujud atau menampakkan diri di dalam berbagai bentuk. Ketidaksetiaan bisa terlihat di dalam kebohongan, ya. Artinya orang yang bohong itu berarti tidak setia. Bisa nampak dalam penipuan, artinya penipu itu berarti tidak setia. Bisa nampak dalam perselingkuhan, artinya orang yang selingkuh berarti tidak setia. Bisa nampak dalam pengkhianatan, artinya pengkhianat berarti tidak setia. Dan setiap ketidaksetiaan selalu menjadi perusak hubungan apapun. Ketidaksetiaanlah yang telah menghancurkan banyak nikah. Ketidaksetiaanlah yang selalu menjadi perusak hubungan suami istri. Ketidaksetiaanlah yang merusak hubungan kaum muda. Ketidaksetiaanlah yang merusak hubungan kerja. Kalau karyawan tidak setia, pasti hubungan kerja rusak. Kalau bos tidak setia, hubungan kerja rusak. Ketidaksetiaan juga yang merusak hubungan bisnis. Misalkan ada dua rekanan itu, ada dua orang bersahabat, kemudian mereka berjanji membuat sebuah bisnis, mereka patungan di sana, menanamkan modalnya di sana, berbagi saham di sana dan berbagi keuntungan. Mungkin salah satu pihak dari dua orang ini akan tidak setia pada saatnya di kemudian hari. Nah, ketidaksetiaan si kawan inilah akan merusak hubungan itu, maka mereka akan pecah kongsi. Ya. Selalu ketidaksetiaan yang merusak. Ketika orang sudah tidak setia, maka itu akan merusak kepercayaan, rasa percaya kita kepada dia. Karena dia sudah tidak setia, maka rusak kepercayaan. Maka hubungan yang tadi harmonis, kemudian akhirnya rusak. Ketidaksetiaanlah yang merusak hubungan sosial juga. Banyak kita mengikuti banyak paguyuban atau komunitas, persekutuan, ya, punguan. Apa yang merusak hubungan itu? Ya ketidaksetiaan. Biasanya kan punguan itu ada setoran itu ya, ada iuran itu. Ya kan? Selalu saja ada yang tidak setia untuk membayar setoran, benar ya? Tapi untuk menikmati anggaran dia mau, tapi untuk bayar iuran nggak mau. Itu yang merusak. Demikian juga ada iuran juga di BPJS ya. Banyak juga yang merusak BPJS. Warga juga merusak BPJS. Ketika dia sehat-sehat dia tidak mau bayar, tapi ketika dia sakit baru dia sibuk. Nah, udah sehat lagi nggak bayar lagi. Gitu-gitu yang merusak. Ya. Semua rusak karena ketidaksetiaan. Ya. Ketidaksetiaan merusak hubungan gembala dan jemaat. Ya. Bagi jemaat tidak mudah untuk setia kepada gembala yang tidak setia. Amin ya. Ya. Jemaat tidak mudah setia untuk kepada gembala yang tidak setia. Gembalanya suka kabur-kabur misalkan ya. Gimana jemaat mau setia? Gembalanya aja kabur-kabur. Suka jalan-jalan ya. Ada ke Eropa, kemana gitu ya. Gimana jemaat mau setia?
Tapi saya senang kemarin tuh Pak Pasar Ibu kesaksiannya. Sampai kami pastor yang terakhir, jemaat terakhir di sana gitu ya. Sama Ibu kemarin ya. Sebelum mereka setia di sini, tempat ini, di gereja mereka yang pertama. Berarti keluarga Pak Pasar Ibu ini keluarga yang setia ya. Sampai mereka yang terakhir ya. Jemaat terakhir di sana. Tapi karena gereja itu tutup, akhirnya ke sini mereka. Ini termasuk setia ya. Jemaat yang setia. Sebaliknya juga gembala juga pusing Bapak Ibu untuk setia kepada jemaat yang tidak setia. Benar ya? Kami juga pusing untuk melayani jemaat yang tidak setia. Ya. Tapi bagaimanapun harus tetap dilayani. Tapi benar-benar kita pusing. Disuruh ibadah nggak mau, disuruh melayani nggak mau, nggak setia. Salah satu tantangan terbesar dalam sebuah hubungan adalah, saya catat di sini. Salah satu tantangan terbesar dalam sebuah hubungan adalah tetap setia kepada mereka yang sudah tidak setia. Susah Bapak Ibu. Tetap setia kepada orang yang tidak setia. Waduh. Sulit. Dan alasan yang terbaik untuk tidak setia lagi adalah ketidaksetiaan pihak lain. Untuk apa saya setia kepada istri yang tidak setia, gitu ya? Untuk apa saya setia kepada suami yang tidak setia? Untuk apa saya setia kepada gembala yang tidak setia? Untuk apa saya setia kepada jemaat yang tidak setia? Bodoh banget saya setia. Dia sudah tidak setia kok. Orang membodoh-bodohi dia. Ngapain kamu layani lagi tuh? Jemaat yang satu itu kan sudah tidak setia. Ngapain lagi kamu pertahankan itu istrimu? Kan sudah tidak setia. Ngapain lagi kau pertahankan suamimu? Kan sudah tidak setia, sudah selingkuh. Akhirnya seorang yang setia ini bisa merasa bodoh. Bodoh banget saya tetap setia. Makanya ketika ada yang tidak setia, ada pihak yang tidak setia, maka yang lain ini pun ikut-ikut tidak setia. Tetapi kalau dua-dua tidak setia, maka bubarlah sebuah hubungan. Pasti bubar. Bubarlah nikah kalau dua-duanya sudah tidak setia. Tetapi selama masih ada yang setia, keluarga masih bisa bertahan. Amin. Nah, ini yang terjadi antara kita juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Luar biasanya Allah itu selalu setia. Bahkan saya sering kali merenung Bapak Ibu, apakah saya ada pada saat ini, melayani hingga pada hari ini karena kesetiaan saya? Kalau saya mau jujur, bukan Bapak Ibu, bukan karena kesetiaan saya masih bisa berdiri saat ini. Bukan karena kesetiaan saya masih bisa melayani pada saat ini. Tetapi kalau kita mau jujur, semua hubungan kita yang masih ada ini dengan Tuhan, itu lebih-lebih karena kesetiaan Allah. Amin. Karena kesetiaan Allah Bapak Ibu. Jujur aja dengan dirimu. Seberapa setia kita kepada Tuhan? Seberapa komitmen kita kepada Tuhan sih? Jadi jika hubungan antara kita dengan Tuhan masih ada, saya yakin sekali itu bukan karena kesetiaan kita, tapi karena Tuhan mempertahankan kesetiaannya. Amin. Tuhan yang mempertahankan kita Bapak Ibu. Kita gampang sekali kok goyah. Kita gampang sekali kok meninggalkan Tuhan. Kita gampang sekali kok meninggalkan ibadah. Kita gampang sekali kok mogok ibadah, mogok melayani, mogok dalam segala hal. Tetapi kita menemukan bahwa Allah itu Allah yang setiawan. Allah itu adalah Allah yang setia, bahkan kepada umat yang tidak setia. Allah tetap setia, walaupun bangsa Yahudi tidak setia hari ini.
Dia jauh dari Tuhan hari ini, mereka jauh dari Tuhan hari ini, tetapi Allah itu masih menunggu. Maka selama Allah masih menunggu dengan setia, maka masih ada kesempatan bagi Yahudi. Selama Allah masih setia kepada kita, masih menunggu kita, maka masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Itu makanya tidak mudah saya katakan tadi. Kalau saudara bisa setia atau mampu setia kepada orang yang tidak setia, itu berarti saudara itu telah berlaku seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa setia kepada yang tidak setia. Jika saudara bisa setia kepada orang yang tidak setia, berarti saudara telah bersikap seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni, berarti kita sudah seperti Tuhan. Amin. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni. Dia akan menghitung. Kamu nampeleng saya akan nampeleng kamu lebih sakit. Kamu menghina saya, lihat waktunya, saya akan membalas. Itu manusia. Tetapi kalau saudara sudah ada perubahan dalam hatimu, ketika ada orang yang menghinamu, tapi engkau tidak membalas, berarti kau sudah bersikap seperti Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mengampuni, setia, ya, itu adalah sifat Tuhan. Kita diminta, diajar untuk menjadi seperti Kristus, yaitu seperti Kristus. Karena soal kesetiaan ini langsung dikatakan firman Tuhan soal menyangkal dirinya, ya. Kita bacakan. Coba Desi, 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Dikatakan Allah itu tidak dapat tidak setia. Allah itu tidak bisa tidak setia. Ya, ini luar biasanya. 2 Timotius 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Iya. Karena Dia tidak dapat menyangkal. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Inilah yang kita pegang Bapak Ibu. Hanya inilah yang bisa kita, yang mempertahankan hubungan ini Bapak Ibu. Karena ini dikontraskan oleh Paulus ya sebenarnya ya. Coba kita lihat ya supaya kita tahu ya. Ketika tiba di masalah setia, Allah tidak mampu ya. Coba ayat yang sebelumnya Des, ayat 2 Timotius 2 ayat 13 berarti dari ayat 11. Coba Des. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Iya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Iya. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Perhatikan Bapak Ibu. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tapi 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Iya. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Ya. Tetapi ketika masuk pada masalah kesetiaan, Tuhan tidak bisa ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Logisnya kan harusnya kan ayat ini, jika kita tidak setia, Dia juga tidak setia. Harusnya begitu ya. Karena di ayat sebelumnya atau di kalimat sebelumnya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Andaikan jika kita tidak setia, Allah pun tidak setia, maka selesailah kita semua. Karena sudah bolak-balik kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kita masih bisa ya beribadah kepada Dia sampai saat ini. Ini semua karena Dia tetap setia. Amin. Amin. Misalkan ada yang selingkuh di antara sebuah hubungan. Katakan istrinya selingkuh, tapi selama suami
setia, masih ada kesempatan untuk kembali, ya. Masih ada kesempatan untuk kembali. Tetapi itu kalau sudah sama-sama tidak setia, oh kamu sudah tidak setia, istriku sudah tidak setia, maka saya pun punya hak untuk tidak setia. Maka bubarlah pernikahan itu. Tetapi selama masih ada yang setia, mempertahankan kesetiaannya, maka masih ada kesempatan untuk kembali. Demikian, ini yang diterapkan oleh Tuhan kepada umatnya. Walau umatnya itu tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi itu kalau kita bawa kepada perasaan kita, Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu sesuatu yang sangat menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Untuk tetap setia kepada kita, sementara kita bolak-balik main mata kepada yang lain. Ya. Mengkhianati Tuhan secara rohani. Ya. Kita yang sudah mengerti arti pernikahan, itu sesuatu yang menusuk hati, sesuatu yang menghancurkan psikologis kita. Kitab Hosea adalah salah satu kitab yang menunjukkan atau memperlihatkan kesetiaan Allah kepada Israel. Sampai Hosea itu disuruh untuk mengawini perempuan sundal, ya, untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana seorang laki-laki mau mengawini perempuan sundal. Dan ketika sudah nikahin, dia bermain lagi dengan laki-laki lain. Itu merupakan gambaran kasih Allah kepada umat Israel, bangsa Yahudi. Seperti itulah kasih saya kepada bangsa Israel. Seperti itulah kasihku kepada umatku. Meskipun umatku seringkali mengkhianat, seringkali selingkuh, tapi Tuhan masih bertahan. Sementara dikatakan oleh ayat yang lain bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Artinya dia sangat cemburu ketika melihat kita berkhianat. Apa artinya berkhianat? Mungkin kita tidak menyembah berhala, Bapak Ibu. Ya, seperti nenek moyang kita menyembah patung, menyembah sungai, menyembah matahari, menyembah pohon atau yang bersifat fisik. Tapi untuk saat ini berselingkuh itu atau berzina secara rohani adalah ketika ada sesuatu yang kita utamakan setara dengan Tuhan. Ketika ada dalam hati kita yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, itu sudah menyembah berhala. Ketika ada sesuatu selain Tuhan yang kita utamakan, yang kita nomor satukan, itu sudah penyembahan berhala. Walaupun kita tidak menyembah seperti orang lain, membakar-bakar dupa mungkin enggak seperti itu. Tapi kalau ada di hati kita sesuatu yang menempati tempatnya Tuhan, atau yang kita perlakukan lebih dari Tuhan, yang kita nomor satukan, itu sudah membuat hati Tuhan sakit, sedih. Itu sudah penyembahan berhala, Bapak Ibu. Ini kesetiaan Allah atas ketidaksetiaan Yahudi. Allah tetap setia kepada umat yang tidak setia. Kemudian kesetiaan Allah kepada, coba dibantu, kesetiaan Allah sebagai Allah yang benar. Kesetiaan Allah sebagai Allah yang benar. Kemudian yang ketiga, saya akan eksplor sedikit nanti. Kesetiaan Allah sebagai hakim yang adil. Ya. Kesetiaan Allah sebagai Allah yang benar. Tolong dihitungkan dulu itunya, ya. Dibagusin dulu. Sebagai Allah yang benar.
Ya. Dikatakan ayat 4, coba sekali lagi Desi. Selanjutnya tadi. Sebaliknya, Allah adalah benar. Iya. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tolong dibantu. Allah adalah benar, semua manusia pembohong. Iya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Allah benar dikatakan kedua dalam segala firman-Nya. Allah benar dalam segala perkataannya. Yang ketiga, ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Allah itu selalu benar, Bapak Ibu. Amin. Allah itu selalu benar. Tetapi manusia ini, seringkali manusia ini, Bapak Ibu ya, benarnya itu hanya tergantung keadaan. Mudah sekali manusia bohong ketika sesuatu itu menyangkut kepentingannya. Ya. Itu bisa saja dia bohong. Maka yang dikatakan di situ semua manusia pembohong. Pembohong itu artinya bukan hanya sekali-sekali berbohong, tetapi memang suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Gak usah angkat tangan ya. Jawab aja dalam hati. Suami bohongin istri, istri bohongin suami, anak-anak bohongin orang tua bohongin anak. Sama-sama pembohong semua. Iya kan? Bisa kan terjadi kan, bapaknya pergi keluar, ditungguin sama ibunya di rumah atau istrinya di rumah. Bapak sudah makan? Oh belum, katanya kan. Padahal udah makan dia. Tapi supaya nggak dimarah sama istrinya, dia belum makan supaya makan bersama-sama. Nanti kalau dibilang sudah makan, tanya lagi macam-macam kan. Makan apa tadi katanya kan. Daripada begitu lebih baik makan lagi di rumah kan. Itu udah bohong ya. Udah bohong. Misalkan dapat berkat. Berapa berkatnya tadi? Cuma segini ya. Kalau dikantongi segini, ya kan? Ada juga bapak-bapak, suami-suami yang punya 2 amplop. Ya. Jadi gajinya itu sudah dipotong dulu. Dikasih sebagian kepada istrinya. Ininya semua mak katanya. Kami udah dikantongi untuk jajannya ya. Itu pembohong semua. Amin ya. Benar ya? Ya. Apalagi soal uang ini ya. Gampang kali orang bohong. Langsung dibilang, gak ada uangku, gak ada lagi uangku. Tiba-tiba hilang uangnya. Loh, tadi katanya gak ada uang, sekarang kok hilang uangnya? Karena kalau gak ada uang kan gak ada yang hilang kan? So bisa hilang. Ya kan? Bohong. Nggak ada uangnya, barusan ngomong nggak ada uangnya, tiba-tiba hilang. Loh, kemana bapak ini? Ya. Untuk dapatkan sesuatu mudah sekali bohong. Ya. Misalkan ada sembako untuk yang membutuhkan, ya. Semua itu membutuhkan, padahal belum membutuhkan. Beras masih banyak ya kan? Tapi namanya ya membutuhkan, butuh nanti tahun depan kan. Untuk persediaan bulan depan. Semua manusia pembohong.
perkataan manusia itu bohong. Tetapi Allah benar dalam segala firman-Nya. Ya, Allah benar dalam segala firman-Nya. Tetapi kalau hanya perkataan Saud Sihombing, ya bisa bohong itu ya. Kalau hanya sabdanya Pak Utagaul bisa bohong, ya Pak ya. Kenapa saudara percaya kepada kami? Ya karena kami mengatakan firman Tuhan. Kalau enggak ya bisa bohong. Ya. Hanya Allah yang benar dalam segala sabdanya. Kalau perkataan manusia itu suka bohong. Allah benar. Allah setia. Ya. Sebagai Allah yang benar. Tapi manusia ini seringkali tidak setia menjadi makhluk yang benar. Amin ya. Musim-musim kampanye, Pak, doakan saya Pak ya. Kata si A, iya aku doakan pun kau. Pilih saya Pak, iya aku pilih pun kau katanya. Kata lagi si B, caleg si B, Pak doakan saya Pak ya, iya aku doakan, aman itu. Pilih saya Pak ya, iya. Gimana bisa benar ini Bapak Ibu? A, B, C, D, E, F, G minta doa, didoakan semua dan berjanji akan pilih dia, padahal suaranya cuma satu. Si caleg sudah 5. Aduh, sudah nggak benar ini hamba Tuhan. Ya sama aja lah, dia pun nggak benar kok. Dia pun nggak benar kok. Itu sama ya, sama-sama nggak benar katanya. Loh, susah memang ya. Sama juga, warga juga begitu, diterima semua. Terima dari Nasdem, terima dari Gerindra, terima dari Gerindra, terima dari PDI Perjuangan, diterima semua. Tapi ternyata dia golput. Ya. Kita harus belajar benar Bapak Ibu. Amin. Ya. Jujur aja lah. Ya. Kalau datang satu lagi, maaf Pak ya, saya sudah pilih si A, misalkan begitu. Berani nggak kita seperti itu? Dan risikonya kehilangan amplop atau sembako. Harus berani Bapak Ibu, ya. Nanti ada yang lebih besar daripada sembako itu. Amin. Iya. Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah juga. Tapi nanti salah pahami Bapak Ibu ya. Saya ambil sedikit lagi. Coba. Sebagai hakim yang adil. Jadi Allah setia juga sebagai hakim yang adil, ya. Karena Allah menjadi hakim atas dunia ini. Terus. Cepat. Atas orang berdosa dan atas pemfitnah. Nanti Allah sendiri yang akan menghakimi semua, ya. Hakim atas dunia, hakim atas orang berdosa. Orang berdosa akan dihakimi sebagai orang berdosa. Allah itu selalu setia sebagai hakim yang adil. Allah akan menghakimi orang berdosa sebagai orang berdosa. Orang berdosa akan divonis sebagai orang berdosa. Orang yang bersalah akan divonis sebagai orang bersalah. Orang jahat akan divonis sebagai orang jahat. Mengapa? Karena Allah adil sebagai hakim yang adil. Ya, Allah setia sebagai hakim yang adil. Tetapi hakim di dunia ini seringkali tidak setia sebagai hakim yang adil. Hakim di dunia ini seringkali timpang, berat sebelah, memenangkan perkara yang berkuasa, memenangkan perkara orang-orang yang bayar. Tidak adil. Tapi penghakiman dari Allah selalu adil. Dia setia sebagai hakim yang adil. Manusia tidak setia sebagai hakim yang adil. Bisa adil, bisa tidak adil, bisa tergantung bayaran, ya macam-macam. Bisa takut ancaman.
Kemudian Allah adalah hakim yang adil, setia sebagai hakim yang adil atas pemfitnah. Karena orang-orang berdosa ini Bapak Ibu semakin jahanam ya. Karena dikatakan oleh Paulus, coba ayat yang kelima tadi Des. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, Iya. apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Iya. Jika ia menampakkan murkanya, Terus sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? terus Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, iya. mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan Iya. bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ah, ini dia fitnahannya ya. Terus Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. iya. Ini fitnahan Bapak Ibu ya. Karena Paulus mengatakan ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, maka mereka memutarbalikkan firman itu dengan mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ini pemfitnah. Masa malah itu dibuat untuk melegalkan atau mensahkan dosa-dosanya. Ya. Ini saya katakan di sini, catat di sini. Orang-orang bebal tingkat dewa. Ya, jadi orang-orang bebal tingkat dewa itu memakai firman Allah untuk menghalalkan kebejatan mereka, untuk menghalalkan dosa-dosa mereka. Pada waktu yang lalu kan masih saya sampaikan, ada orang berdosa kemudian mencari cara untuk menghalalkan dosa mereka. Tapi ini lebih lagi ya. Mereka ini orang bejat, orang berdosa, mencoba memakai firman Allah untuk menutupi dosa mereka. Memakai firman Allah untuk menutupi dosa mereka. Memutarbalikkan pengertian firman Allah. Mereka membenarkan diri dengan menggunakan firman Allah. Karena Paulus mengatakan ketidakbenaran manusia menunjukkan kebenaran Allah, malah pernyataan ini dipakai untuk berbuat dosa lebih lagi. Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Kan tidak masuk akal. Melakukan kejahatan supaya yang baik, mana ada timbul yang baik dari yang jahat? Ini memang benar-benar mengolok-olok. Hati-hati Bapak Ibu. Saya catat di sini, belakangan ini ada ajaran yang sangat digandrungi. Ajaran ini sepintas terkesan sangat mengagungkan anugerah Tuhan, mengagungkan kemurahan. Oh, Tuhan itu murah hati. Oh, Tuhan itu anugerahnya besar. Oh, kesetiaannya luar biasa. Sepertinya mengagung-agungkan anugerah Tuhan, mengagungkan kasih Tuhan, meninggikan kemurahan Tuhan. Sampai-sampai ini yang perlu saudara perhatikan, sampai-sampai mengesankan bahwa Allah itu sangat permisif terhadap dosa, atau tidak terlalu serius dengan dosa. Itu digambarkan seperti kakek tua ya, kakek tua yang begitu lembut terhadap cucunya. Mengerti Bapak Ibu ya? Kalau sudah opung-opung kan begitu apa dengan cucunya ya? Kadang-kala juga orang tua dengan opung itu bertengkar ya, gara-gara cucunya. Padahal mungkin orang tuanya mau mendidik yang benar, tapi opungnya ini tidak membolehkan untuk dipukul atau untuk dihajar ya. Jadi Allah itu digambarkan seperti itu, seperti yang terlalu lembut dengan dosa, kompromi dengan dosa. Saya katakan Allah itu selalu setia dan selalu membenci kejahatan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada ajaran yang seakan-akan membuat Allah itu sepertinya begitu lunak terhadap dosa,
ya, begitu lunak terhadap kejahatan, seperti tidak serius terhadap dosa, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Sekilas memang, oh anugerah Tuhan luar biasa, kasihnya besar. Sampai-sampai nanti neraka pun tidak ada. Ada loh. Allah selalu murka terhadap dosa. Allah selalu geram terhadap dosa. Allah tidak pernah permisif terhadap dosa. Allah tidak pernah longgar terhadap dosa. Saya katakan di sini, Allah setia dalam membenci dosa. Amin. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau ada pengajar-pengajar atau katakan siapapun itu, hamba Tuhan apalagi, ya, yang mengajarkan seakan-akan Allah itu longgar dengan dosa, seakan-akan dosa itu tidak apa-apa, lakukan saja. Ini tadi yang dikatakan pemfitnah, ya, sekali lagi Desi, ayat 8, ini pemfitnah ya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Itu dari mana itu berasal kalimat itu? Coba ayat yang kelima, ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Iya, ini yang dipelintir, ya. Kan ketidakbenaran kita kan menunjukkan kebenaran Allah. Maka mengapa lagi Allah menghukum kita kalau kita melakukan dosa? Ya, lakukan aja dosa terus, kan menunjukkan kebenaran Allah nanti. Ini yang kurang ajar Bapak Ibu. Malah melakukan dosa terus, melakukan yang jahat terus. Karena dari situ katanya akan timbul yang baik. Ayat 8 tadi. Marilah kita berbuat yang jahat, berbuat jahat terus supaya yang baik timbul daripadanya. Tidak mungkin Bapak Ibu Allah bermaksud seperti itu. Tidak mungkin Allah mengizinkan kita melakukan dosa. Tidak mungkin Allah longgar terhadap dosa. Tidak mungkin Allah kompromi terhadap dosa. Ya. Jadi ini salah satu bentuk kesetiaan Allah, yaitu kesetiaan untuk membenci dosa. Dan kita pun hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak benci sama dosa. Jangan sampai kita sudah melihat dosa itu seperti sesuatu yang biasa. Ya. Itu juga merupakan indikator yang buruk mengenai kerohanian kita. Seharusnya ketika kita melihat orang melakukan dosa, kita harus miris, aduh, kok dia melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Ketika orang melakukan kejahatan, aduh, kok begini. Harusnya sikap ini muncul di hati kita. Ya. Jangan sampai kita malah biasa saja. Ya. Allah setia untuk murka terhadap kejahatan. Sikap Allah, saya katakan, tidak pernah bergeser sedikit pun. Dia murah hati, amin. Tetapi bukan berarti murah hatinya Tuhan merupakan lisensi bagi kita atau tanda izin bagi kita untuk tetap berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan itu untuk kita bertobat. Itu yang benar. Bukan sebagai surat izin untuk kita tetap melakukan dosa itu, bukan. Tapi untuk bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang benar. Ini mereka-mereka ini yang bejat-bejat kurang ajar, memakai firman Allah untuk melegalkan dosa mereka. Ini kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran semacam ini. Ini berkembang pada saat-saat ini. Dan orang memang suka. Karena tidak lagi menyinggung dosa, sudah menganggap dosa sesuatu yang biasa, yang lumrah. Ya, sehingga manusia semakin berdosa. Tidak mau lagi melakukan kebenaran. Dan gereja-gereja yang lunak seperti itu biasanya penuh. Ya, jangan menghakimi, jangan menegur, jangan berkhotbah tentang kekudusan lagi. Ya, itu sering kita dengarkan Bapak Ibu. Ya. Allah setia untuk menantikan kita. Tetapi ingat, Allah tetap setia untuk membenci kejahatan, untuk membenci dosa. Allah tidak pernah setuju dengan dosa. Allah tidak pernah setuju dengan kejahatan. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini untuk membawa kita sebentar dalam penyembahan. Kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami di bawah satu poin, salah satu